tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rinawati, CGP Angkatan 6, SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Hari ini saya akan membuat video tentang percakapan praobservasi supervisi akademik. Bersama saya Ibu Selma. Silakan Ibu Selma memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Selma Nur Afifah SPD. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Ciasem. Ya. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Nah, Ibu Selma, rencananya besok kita akan mengadakan supervisi akademik ya, Bu ya. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mensupervisi Ibu Selma. Kira-kira bersedia tidak Ibu Selma? Bersedia, Bu, karena memang tugas kita itu kan saling ini ya, Bu ya. Saling menilai satu sama lain, memberikan penilaian, memberikan masukan. Ya, insya Allah saya mau ikut supervisi gitu ya. Iya. Alhamdulillah Ibu Selma kalau sudah bersedia ya. Nah, sebelum mengadakan supervisi kita melakukan percakapan dulu. Tujuannya kita berbagi ilmu atau pengalaman sehingga pada saat nanti pelaksanaan supervisi itu berjalan dengan baik. Setuju Bu Selma? Ya, insya Allah setuju. Ya, kira-kira Ibu Selma nanti pada saat supervisi itu mau mau menggunakan materi atau mau di kelas berapa? Kebetulan saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Namun untuk kelas 11 hanya 2 kelas, untuk kelas 12 memang agak banyak ya Bu ya. Jadi sepertinya saya mau melakukan proses pembelajaran nanti jika Ibu masuk di kelas 12 IPS 1. Untuk materinya kebetulan untuk kelas 12 kan terakhir ya, mungkin bab terakhir itu mengenai konflik di belahan dunia yang kontemporer. Ya kalau kontemporer kan berarti suatu materi yang anak-anak itu masih alami kan. Ya salah satunya materinya mengenai masalah Palestina, konflik antara Israel dan Palestina. Sebetulnya menarik ya Bu ya, konflik itu karena mungkin sekarang juga di berita sedang ramai ya tentang konflik itu. Kontekstual Bu jadinya. Kontekstual ya, iya betul. Ya berarti pas ya dengan keadaan sekarang. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah terencana dalam pembelajaran nanti Bu? Untuk langkah-langkahnya, sebelum langkah-langkah mungkin untuk kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar itu kompetensi dasar yang terakhir itu mengenai konflik-konflik di belahan berbagai dunia. Namun sebenarnya banyak Bu konfliknya. Namun ada perang Teluk 1, perang Teluk 2, terus ada juga mengenai perang Korea gitu ya, yang sekarang mungkin ada Korea Utara dan Korea Selatan. Namun yang paling saya bikin menarik gitu ya, sepertinya nih masalah yang kontekstual itu masalah Israel dan Palestina gitu Bu. Iya. Oke, saya ambil saja satu gitu kan, karena nggak mungkin lah ini materi terlalu banyak gitu ya. Jadi saya ambil masalah Israel dan Palestina. Untuk model pembelajarannya problem based learning. Problem based learning ya. PBL. Karena ya sekarang hits-hitsnya gitu ya, PBL itu gitu ya. Karena dengan adanya PBL itu kan anak itu bisa katanya berpikir kritis, gitu kan, 4C gitu ya, communication, collaboration, gitu kan, kreativitas dan lain-lain. Selain itu juga anak-anak bisa menyimpulkan juga solusinya gitu ya, solusinya apa. Nah, untuk metode pendekatannya mungkin scientific learning. Untuk nanti untuk langkah-langkahnya itu mungkin langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah di RPP mungkin ya. Iya, problem based learning ya Bu ya. Maksudnya yang pertama orientasi dulu pada masalah, gitu masalahnya apa.
Dan juga mungkin lebih pendekatannya kontekstual ya Bu ya gitu ya. Kontekstual learning yang ada gitu, dan anak-anak juga sekarang tahu mengenai balik beritanya. Nanti saya sisipkan mengenai berita-berita apa Bu, perbandingan gitu ya antara anak-anak Palestina dan anak-anak Israel seperti apa gitu ya, yang memang sangat jauh kondisinya. Itu mungkin anak Palestina malah mungkin belajarnya pendidikannya mereka bermain-main dengan aman gitu, sedangkan Palestina tidak aman gitu. Mungkin mereka nanti bisa dilihat masalahnya dari situ gitu, seperti itu. Jadi jelas sekali ya Bu ya, kontekstualnya ya. Mudah-mudahan nanti anak cepat paham gitu ya. Tapi nanti ada pembagian kelompok tidak pada saat? Oh ada ya, berarti dibagi-bagi untuk mencari solusinya mungkin ya Bu ya. Nah Bu, itu juga kan termasuk tahapan dari problem based learning. Kita mengorganisasi peserta didik. Untuk mengorganisasi itu kita membagi kelompok seperti itu. Kira-kira nih menurut Bu Selma, pada saat proses pembelajaran nanti akan ada masalah tidak nih dalam proses pembelajarannya? Kalau untuk masalah pasti ada Bu ya. Ada ya. Ada. Yang pertama masalah dari segi pengelompokan. Siswa ya. Iya betul. Ya. Memang kadang-kadang seperti ini Bu, kita itu kadang-kadang walaupun kelas 12 bahkan itu merdeka. Cuma saya selalu bilang kepada anak-anak bahwa kita itu kurikulum 2013, tapi coba deh kita melihat anak kelas 10 tuh kurikulum ya Bu, implementasinya mungkin ya. Bu enaknya kayaknya kalau merdeka, iya merdekanya di mana gitu. Merdekanya oke, sekarang gini, untuk pembagian kelompok, mau ibu yang bagi atau kalian yang mau sendiri, ibu saja gitu. Ketika saya mau bagi kelompok, ya saya mau bagi kelompok yang katanya berdiferensiasi ya betul. Ya, satu yang ini kayaknya ini dikelompokin pos-pos ya Bu ya. Tapi tetap saja kadang anak-anak itu saya tidak mau sama ini. Nah, itu memang Bu ya, betul. Itu permasalahan. Jadi sulit dalam mengelompokkan siswa ya. Padahal kita ingin berdiferensiasi gitu, mencoba berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari permasalahan yang ada, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Strateginya mungkin sebenarnya kalau anak-anak sih Bu ya, kalau masalah pembagian kelompok gitu ya. Ketika saya memberikan arahan bahwa ini kelompok ini sebenarnya memang anak-anak itu setuju walaupun hatinya iya betul. Tapi saya siasati seperti ini karena kan masalah-masalah nanti itu kan di dalam problem based learning itu nanti itu ada masalah-masalah lagi ya Bu ya di dalam artikel, baik dalam jurnal gitu. Terus ada juga kan yang masalah mengenai remaja yang tertembak itu Bu, yang ahli yang relawan medis ya. Nazar itu kan. Nah itu nanti di pos-pos masalah-masalahnya Bu di situ. Nanti mungkin anak-anak biar mereka lupa kan dengan teman-temannya, mereka cari masalah yang mereka ingin temukan solusinya. Misalkan saya sajikan petanya gitu kan, bahwa saya mau masalah ini Bu mengenai perbatasan antara Palestina dan Israel misalkan. Oh saya mengenai ini aja Bu, mengenai misalkan masalahnya mengenai nanti saya juga Bu ada if history itu jika gitu ya. Misalkan gini, jika kamu menjadi presiden pada masa presidenan misalkan Soeharto mengenai masalah Palestina dan Israel, itu kamu akan seperti apa? Jadi jika agar timbul ada kalau saya jadi presiden di Palestina, saya mau seperti apa dengan masalah ini. Nah itu salah satu mungkin untuk kepemimpinan juga. Kepemimpinan murid sendiri. Nah dari penjelasan Ibu ini sangat bagus sekali ya. Nah setelah menjelaskan proses dan strategi pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan ya Bu ya, bagaimana tanggung jawab Ibu Selma terhadap pembelajaran ya supaya pembelajaran selanjutnya lebih bermakna? Tanggung jawab supaya bermakna gitu ya? Iya, supaya pembelajaran selanjutnya itu lebih bermakna. Sebenarnya Bu kalau di dalam sejarah gitu ya, anak-anak selalu mengeluhnya Bu penghafalan gitu ya, apalagi dia tanggal, tahun, nama, tokoh gitu ya. Betul. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak gitu ya, tidak belajar sejarah itu tidak harus kita menghafal tanggal, waktu. Yang penting itu adalah makna dari sebuah
peristiwa gitu. Seperti halnya misalkan untuk masalah Palestina dan Israel, nanti kan ada solusi ya Bu ya. Ada solusinya apa nih? Solusinya itu dititipkan kepada Indonesia Bu. Jadi peran Indonesia nih. Kita kan ada misi Garuda nih Bu, gitu kan. Saya sih keinginan saya anak itu mengeluarkan solusi seperti itu gitu ya. Oke, dengan adanya misi Garuda kita harus seperti apa, posisinya kita harus seperti apa untuk mengenai masalah. Walaupun mungkin masalah Palestina dan Israel selalu akan tetap terus berlanjut gitu ya. Tapi di situ saya selalu menitikberatkan adanya hikmah dari pembelajaran sejarah hari ini apa gitu. Agar nanti ke depannya ketika belajar sejarah itu ternyata nggak usah, walaupun penting sebenarnya gitu ya, untuk tanggal waktu itu penting karena memang sejarah itu berbicara mengenai ruang dan waktu beserta tokohnya. Iya, tapi kita ngambil hikmahnya apa? Hikmah dari pembelajaran itu ya, bahwa di negara itu ada perselisihan, dan bagaimana kita menyikapinya, mungkin ya. Terus bisa diterapkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin akan lebih bermakna ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih sudah keren rencananya, sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi nanti lebih semangat lagi Bu Selma ya. Mungkin cukup sekian Ibu Selma, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan percakapan hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Iya. Demikian video percakapan praobservasi. Mungkin nanti saya akan lanjutkan dengan percakapan pasca observasi di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kelihatan yang khususnya di kelas 12 IPS. Oke, siang-siang ini biasanya kalian itu sudah semuanya sudah menurun ya. Tapi jangan sampai menurun karena ini tuh adalah minggu-minggu terakhir kalian menuju ujian sekolah ya. Nah, untuk itu maka Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Takutnya ada yang tidak sekolah hari ini ya. Di sini ada Aditya, ada Adit? Adit kenapa? Apa? Ada Anissa Indi, ada Amelia, Dea, Delima, ada Dendi, Desi, Hana, Bandiran, Heri, ya, Ica, Lukman, Lula, Fajri, Melisa, Mildan, Abil, Firly, Saputra, Zidan, Banjiran juga, Mutia, Najma, Banjiran, Namira, Nisa, Ferdi, Hubert, Resa, Rizky, Rita, Rifa, Tia, Tommy, Vika, Windy, Bulan. Oke, tadi ada yang Alfa ya, Adit, terus ada juga yang tadi Bandiran. Semoga yang Bandiran Pak Surut dan kalian harus simpati gitu ya kepada mereka. Mohon berikan bantuan baik materi ataupun non materi ya. Untuk itu sekarang kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin coba kalian lihat dulu di bawah di kolong meja tuh. Ada sampah-sampah di mejanya, di kolongnya. Yang ada sampah itu keluarkan dulu. Karena tidak enak dipandang kalau kita mulai belajar tapi banyak sampah. Oh ya, nah, catat sebelah, bekas gorengan, apa sudah, semua lihat ya. Ini dibuka oleh siapa? Jendela. Oleh kalian atau oleh petugas kebersihan sekolah? Sendiri. Untuk apa?
Biar udara segar. Kalau udara segar kalian enak nggak belajarnya? Enak ya, nyaman. Karena oksigen kan, ya kita membutuhkan oksigen. Kalau oksigen tidak terpenuhi, kita akan proses berpikirnya pun akan lancar, gitu kan. Yang selain itu juga minum, ya air minum dipersiapkan agar kalau air minum itu kan semua organ tubuh kita itu butuh minum, ya itu kebutuhannya. Agar kalian belajar tuh jangan pelongo gitu ya. Kalau pakai air minum kan konsentrasinya sangat tinggi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Pernah dengar perang Arab Israel atau masalah Palestina dan Israel? Coba angkat tangan siapa yang tahu sedikit masalah itu apa sih itu masalah? Kok sampai sekarang ada di TV, Bu? Tahu sih, itu kan kenapa sih Palestina itu selalu diburu oleh Israel? Kalian tahu nggak sekilas saja? Juga? Hah? Perebutan wilayah. Ada yang lain selain perebutan wilayah? Masalah apa? Masalah masjid atau tempat ibadah. Oke, sebelum ke situ, coba sebelum pembelajaran mengenai konflik Palestina dan Israel, sebelumnya kan kita sudah pernah nih belajar sebelumnya. Apa pembelajaran sebelumnya sebelum pembelajaran hari ini? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Oh, berdiri. Atau nggak berapa? Udah perang dingin. Terus di dalam perang dingin ada masalah-masalah kan? Nah, masalahnya apa? Perang Vietnam, terus Uni Soviet, terus Jerman Barat, Jerman Timur, Yugoslavia dan Cekoslovakia. Ada gerakan yang kata ibu sama dengan gerakan Indonesia apa? People Power atau gerakan rakyat Filipina. Itu termasuk dari sejarah kontemporer dunia. Nah sekarang, sih Bu, apa hubungannya? Gitu kan? Sekarang kita belajar mengenai konflik Arab dan Israel. Ini adalah termasuk dari materi. Makanya Ibu ambil satu mengenai konflik Israel dan Palestina. Nah ini kan sebelumnya ini ada Mikhail Gorbachev, perpecahan ini Soviet. Ada siapa ini yang yang menggulingkan kekuasaan, menggulingkan siapa? Ferdinand Marcos, gitu ya. Terus ada perpecahan Yugoslavia dan Cekoslovakia. Terus ada yang di sana. Kalian tahu wilayah apa itu? Afrika Selatan mengenai politik. Yang terakhir mengenai Indochina, mengenai untuknya Vietnam Selatan. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Jangan sampai kita berkata, ini kita belajar apa sih? Ya. Terus kita tuh arah pembelajaran kita tuh apa? Nah, melalui pembelajaran problem based learning. Kalau problem berarti apa? Masalah. Berarti nanti Ibu akan memberikan sebuah masalah kepada kalian dan kalian harus memberikan solusi. Nah, melalui pembelajaran kesimpulan ini, peserta didik dapat menganalisis dan mendapat informasi tentang masalah Palestina Israel dengan rasa tanggung jawab, ya, disiplin dalam proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Makanya nanti kalau bekerja sama jangan sampai memandangkan satu orang teman saja, tapi kalian harus bekerja sama dengan baik. Ini tujuan pembelajaran. Nah ini ada dari indikator. Untuk ada dari indikator nih ya, nah ini yang akan kita pelajari menganalisis konflik-konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin. Maka Ibu ambil satu sampel mengenai masalah konflik-konflik di Timur Tengah. Timur Tengah salah satunya Palestina Israel, Timur Tengah bukan? Ya, masalahnya Timur Tengah. Makanya Ibu ambil itu. Yang terakhir menyajikan hasil analisis tentang konflik-konflik Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan ataupun media. Nah ini indikatornya mungkin nanti kita lakukan ya. Nah, agar kalian paham sebenarnya ini pertemuannya dua pertemuan gitu ya. Karena tidak ditutup satu pertemuan. Nanti kan minggu terakhir ya, minggu terakhir kita belajar. Pertemuan pertama
mengorientasi pada masalah terkait materi. Nanti ada masalahnya mengenai Palestina dan Israel. Yang kedua, mengamati LKPD. LKPD-nya Ibu tidak mau kertas dalam bentuk LKPD kertas, tapi LKPD-nya dalam bentuk live worksheet. Nanti kalian bisa Ibu share ke KM, itu apa namanya linknya. Nanti kalian buka di situ. Nanti kalian bisa kerja kelompok di situ. Ya, jadi nanti kalian tinggal tulis di HP, gitu ya, pakai live worksheet. Terus menyajikan hasil penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok, dan nanti masalah-masalah yang diuraikan dalam live worksheet itu nanti kalian sampaikan masing-masing. Karena setiap kelompok pasti memiliki jawaban yang berbeda, pendapat yang berbeda. Ya. Yang terakhir mengenai sikap, pengetahuan dan walaupun kalian tidak paham, Ibu ingin kelihatan bahwasanya penilaian Ibu itu tidak hanya dalam pengetahuan. Ya, nanti ada nilai pengetahuannya skornya berapa. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, yang nilainya 4 berarti nilainya paling besar. Nilainya itu berarti agak kurang gitu ya. Jadi ada penilaiannya. Maka dari itu, karena ada penilaiannya, maka kalian harus menunggu dalam belajar. Nah, sekarang apakah kalian tahu mengenai perang Arab Israel? Tadi kan masalahnya Palestina dan Israel. Kok di sini Arab Israel? Berarti dalam hal ini apa? Yang perang apakah Palestina saja atau dengan Arab? Apakah Palestina saja atau ada tambahan negara-negara Arab di sana? Ada. Contohnya negara mana yang serta dalam masalah Palestina dan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Linawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciasem. Yang saya hormati Ibu Selma Nurul Alfa dan Ibu Siti Asia sebagai rekan saya dalam praktek coaching pasca observasi. Ibu Selma sebagai coaching dan Ibu Siti Asia sebagai observer untuk mengamati proses coaching saya dengan Ibu Selma. Ya, kita mulai. Ibu Selma, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Selma? Alhamdulillah Ibu baik sekali. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah bertemu di pra observasi, kemudian pada saat observasi, bagaimana perasaan Bu Selma pada saat kemarin melaksanakan observasi di kelasnya? Alhamdulillah sih perasaannya tertantang gitu ya, karena biasanya kalau ada observer itu pembelajaran itu lebih ini harus sempurna gitu ya. Walaupun memang sebelumnya itu kalau tidak ada observer juga harus sempurna, tapi ya karena mungkin juga terbiasa dan sering juga mungkin melaksanakan supervisi ya di sekolah, jadi ya memang itulah kewajiban dari seorang guru, salah satunya mendapatkan penilaian supervisi ya. Iya. Jadi perasaannya sudah sedikit lega ya Bu ya, sedikit lega. Yang tadinya mungkin agak deg-degan gitu ya, ada pasti iya betul Ibu. Dalam proses pembelajaran kemarin di kelas 12 IPS ya Bu ya, iya di 12 IPS, Ibu Selma merasa ada masalah dalam proses pembelajaran itu atau kurang sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam RPP kemarin? Ya, kalau masalah itu kan selalu ada ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Dari awal mungkin sampai akhir juga terlihat. Namun untuk masalah yang saya katakan di sini sebenarnya karena memang dalam proses pembelajaran itu selalu menggunakan iptek ya Bu ya, teknologi salah satunya mungkin dalam segala bidang. Nah itu ada masalah. Masalahnya itu yang pertama itu adalah sinyal gitu ya. Anak-anak itu ketika membuka LKPD berbentuk live worksheet, tidak berbentuk kertas, itu mereka agak lama gitu kan karena sinyal gitu. Terus ada juga mungkin anak-anak itu
ada yang kurang paham untuk membuka sebuah aplikasi, ada yang seperti itu kan sebuah tapi kan yang namanya teknologi memang pasti ada masalahnya, salah satunya misalnya dalam sinyal dan lain-lain gitu. Terus yang kedua mungkin dalam proses pembelajarannya Bu, itu kan tujuan pembelajaran saya itu meningkatkan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah. Namun mungkin dikarenakan siswa kurang banyak membaca sumber informasi gitu, baik dalam modul yang sudah saya buat sendiri ataupun dalam internet, jadi agak belum terlihat proses berpikir kritisnya. Terus yang terakhir komunikasi juga, karena kita belajar pendekatan saintifik itu 4C gitu, satunya komunikasi untuk mengkomunikasikan hasil dari diskusi mereka, karena mulai pembelajarannya problem based learning, yaitu karena mungkin kelas 12 juga kan kelas 10-nya COVID ya Bu ya, jadi anak-anak tuh sampai sekarang tuh belum terlihat gitu komunikasinya tuh, public speaking-nya tuh kurang terlihat. Dari situ mungkin itu masalah-masalah yang sangat krusial menurut saya. Iya, betul sekali Bu Selma. Memang saya perhatikan dari awal proses pembelajaran, dari mulai persepsi ya, pendahuluan, padahal itu sudah bagus ya, sudah ada pembelajaran diferensiasinya, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian ada budaya positifnya. Nah ini suruh buka jendela dulu, kemudian suruh beres-beres sampah yang ada di kolong meja itu ya. Nah, itu hal yang bagus yang memang harus dibudayakan oleh sekolah kita. Kemudian pada saat proses pembelajaran intinya gitu ya, Bu Selma di sini kan menggunakan media pembelajaran itu ada video, kemudian ada materi dalam bentuk e-books ya, e-books gitu ya. Memang ini agak baru sih ya, agak baru mungkin bagi anak-anak ya. Memang kemarin juga saya perhatikan anak agak sedikit kesulitan dalam sinyal, jadi agak resah ya. Betul sekali. Nah kemudian proses pembelajarannya tujuannya mungkin sedikit tidak kena ya, tidak langsung mengenai tujuan pembelajaran. Nah itu mungkin hal yang wajar sebetulnya ya Bu. Kemudian komunikasi juga sedikit kurang karena memang siswa kelas 3 sekarang ini tadinya berasal dari masa COVID ya, jadi kurang interaksi ya. Nah untuk langkah selanjutnya nih ke depannya ya, rencana atau solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk permasalahan masalah iptek sendiri memang harus dari kelas 10 gitu ya, anak-anak itu terbiasa menggunakan iptek. Walaupun memang ketika iptek itu bermasalah ya kita harus memiliki rencana yang lain gitu, agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Nah untuk berpikir kritis mungkin ditambah teknik-teknik yang lain gitu. Salah satunya saya pernah menggunakan teknik debat gitu dalam sebuah materi gitu. Nah ternyata ketika teknik debat tersebut ketika kelompok dibagi gitu ya Bu secara diferensiasi itu, ada anak yang ketika debat setelah selesai, wah Bu kok ternyata saya bisa berbicara gitu ya, ya mungkin karena terpaksa gitu karena teman-temannya agak kurang gitu ya, karena memang saya menempatkan diri situ karena jadi sebenarnya bisa tapi belum bisa biasa ya. Jadi pas ternyata saya bisa ya berpendapat seperti itu katanya. Karena kan yang debat itu ya memang harus bagaimana cara dia tuh kayak misalkan ada yang gini Bu, ada perjuangan Indonesia, ada perjuangan secara diplomasi, ada secara fisik. Misalkan ada dua kubu, kubu ini pokoknya harus pro fisik, yang ini harus pro diplomasi gitu. Jadi bagaimana cara dia pokoknya kita itu perjuangan harus secara fisik nih, pro-nya diplomasi. Jadi gimana caranya mereka itu mempertahankan pendapatnya, itu salah satunya dengan teknik. Ditambahkan mungkin Bu, kalau misalkan pendekatannya saintifik, modelnya problem based learning, mungkin metodenya ada metode yang lain atau teknik debat gitu kan. Terus ada juga mengenai mungkin tambah games gitu, ada cooperative learning masukkan mungkin seperti TGT gitu. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu agar anak itu lebih bisa gitu untuk menampilkan. Iya,
mungkin dengan cara melatih mereka berbicara, salah satunya dengan teknik debat yang tadi ya Bu ya. Kalau sejarah kan memang jangan hanya sejarah ya Bu ya. Iya, iya betul. Artinya dengan debat mungkin komunikasi jadi antar siswa akan lancar gitu ya. Kritisannya pun akan muncul ya, muncul ya betul. Bagus sekali Bu Selma, banyak pelajaran yang saya ambil dari Bu Selma sebetulnya kemarin itu. Ya, nah untuk menerapkan solusi tersebut Ibu, kira-kira apa saja dukungan atau bantuan yang Ibu butuhkan? Dukungannya mungkin Bu yang pertama adalah komunikasi dengan MGP ya teman sejawat, karena kan karena bagaimanapun proses pembelajaran itu akan berlangsung ketika kita bisa sharing dengan teman kita sendiri, satunya dengan guru sejarah yang lain. Setelah sharing dengan guru sejarah yang lain, mungkin juga dengan wali kelas ya Bu ya. Mungkin kita juga harus tahu tipe-tipe anak di setiap kelas gitu. Mungkin Karakteristik kalau untuk kurikulum Merdeka kelas 10 kan kita mengetahui bahwa yang pertama itu assessment awal ya, diagnosis awal gitu ya. Saya juga pernah menerapkan di kelas 12 walaupun mereka tidak termasuk kurikulum Merdeka. Pertama kali saya datang itu saya menyuruh anak-anak itu pertama kamu sukanya apa gitu, hobinya apa. Yang kedua adalah inginnya pembelajaran sejarah seperti apa gitu. Saya baca satu saya dia aja udah absen, ternyata sini sukanya kinestetik, ini sukanya visual. Nah ketika membagi kelompok juga, ketika ada pembuatan peta misalnya, ternyata yang menggambar ada berapa orang nih, saya tempatkan satu-satu, jadi akhirnya ya terlihat terlihat karakteristik siswanya, dan selain itu juga berkomunikasi dengan wali kelasnya mungkin gitu. Betul Bu, memang harus diawali dari asesmen dulu. Iya, memang seperti itu. Ya betul. Saya sangat setuju sekali. Nah terkait rencana yang sudah Ibu lakukan ya untuk solusi tersebut. Nah kira-kira Ibu bisa cerita tidak? Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Untuk selanjutnya ya karena kan proses pembelajaran, kalau saya di kelas 12 ya Bu ya, kelas 12 sudah selesai. Alhamdulillah ya. Namun saya juga diberikan tanggung jawab di kelas 11 dan memang kelas 11 IPS, karena memang kelas sejarah itu lebih cenderung di IPS karena apalagi ini sejarah peminatan ya. Nah mungkin saya terapkan gitu di kelas 11 IPS. Nah tantangannya luar biasa kalau mengajar IPS itu gitu untuk meningkatkan semangatnya gitu ya. Seperti itu. Harus kerja keras ya Bu ya untuk memotivasi siswanya ya Bu ya. Apalagi kalau di sejarah itu di jam terakhir gitu tuh bagaimana, makanya saya selalu ada, walaupun misalkan ini ada ice breaking ya kemarin ada ya, soalnya kalau anak tuh ada ya agak seenggaknya gitu, ada ini lah gitu ada ya memang sudah terlihat ya ada ice breakingnya, kemudian ada proses refleksi di akhir ya. Akhirnya di sini sudah ada umpan balik dari siswa terhadap Ibu juga ya. Seru sekali sebetulnya Bu kemarin itu Bu. Saya juga banyak pengalaman yang diambil terutama dari media pembelajaran. Ini kan guru muda Bu, guru muda yang kreatif juga Bu. Pengalaman PPG katanya gitu ya. Jadi saya banyak belajar juga ya. Terima kasih Ibu Selma, semoga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dan mungkin akan lebih bermakna ya untuk siswa ya. Mungkin Ibu Aas sebagai observer akan sedikit mengutarakan proses coaching ini mungkin dalam pengamatan Ibu Aas. Maka silakan, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu Selma sudah baik ya mengungkapkan apa yang refleksinya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan juga untuk Bu Rina sebagai kemarin observer juga ya, sebagai observer ya ketika praktek ataupun melihat Bu Selma ke dalam kelas itu sudah baik ya. Dan juga mungkin di sini kegiatannya kan sesinya coaching, hanya saja satu yang terlewatkan adalah menjelaskan tentang tujuannya gitu ya. Jadi ketika sebelum tadi masuk ke kegiatan ya, coaching betul
betul. Jadi Ada yang terlewat tujuan kita Iya. berbicara Oh, bercakap gitu. ini. Hanya itu saja mungkin ya yang terlewat, yang lainnya sudah sangat baik. Itu saja. Iya betul. Ya harusnya tadi di awal itu kan kita mau berbicara tentang apa sih? Iya, betul. tujuannya apa? Tujuannya ya, untuk mencari pengalaman sebetulnya bisa Iya. ya. Jadi di sini biar bisa juga paham. Oh, aku ditanya nih kenapa? Iya betul. Tujuannya. Iya. Itu saja. Selebihnya sudah sangat baik, sudah menggali apa yang ingin diungkapkan oleh Bu Selma, itu sudah sampai. Ya, terima kasih banyak Ibu Aas, Ibu Selma yang sudah berbagi ilmu dengan saya. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.